Shalom saudara-saudari yang dikasihi, bertemu lagi kita di dalam program Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Hari ini marilah kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang dikongsikan oleh Pastor Chris yang bertajuk Kasih Karunia, Kebenaran, Keadilan dan Damai Sejahtera. Untuk ayat pembukaan, kita membaca dari Mazmur 85 ayat 9 hingga 10. Sesungguhnya keselamatannya ada dekat pada orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan berdiam di negeri kami. Kemurahan hati dan kebenaran telah bertemu. Keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Dalam Mazmur 85, si pemazmur menunjukkan satu hubungan yang penting di antara keselamatan dan tanah secara nubuatan. Kemudian, dalam ayat Injil ke-10, dia bernubuat dengan menggambarkan satu gambaran yang indah. Kemurahan hati dan kebenaran telah bertemu. Keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Perkataan Ibrani yang diterjemahkan sebagai kemurahan hati adalah chis, yang sering diterjemahkan sebagai kasih setia. Apa yang kita miliki sebagai kasih setia dalam Perjanjian Lama adalah setara dengan kasih karunia dalam Perjanjian Baru. Ia mewakili kasih Allah kepada yang tidak layak, dan kasih setia ini sering dinyatakan melalui perjanjian. Alkitab terjemahan New Living Translation memanggilnya sebagai kasih setia, kerana ia berdasarkan perjanjian yang setia di antara Tuhan dengan para umatnya yang menjadikannya boleh dipercayai. Kasih setia dan kebenaran telah bertemu. Keadilan dan damai sejahtera telah bercium-ciuman. Rasul Paulus dalam perbicaraannya yang indah dalam Roma 5 mengingatkan hal ini apabila dia berkata, sebab itu setelah dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh itu, ucapan nubuat pemazmur digenapi dalam diri kita hari ini. Ciptaan baru dalam Kristus. Di dalam diri kita, kasih karunia dan kebenaran telah bertemu bersama. Keadilan dan damai sejahtera telah saling berciuman. Terpujilah Tuhan. Mengapa ia begitu penting? Pada masa itu, kebanyakan orang adalah petani dan kemakmuran mereka sering bergantung pada hasil tanah. Alkitab berkata, kebenaran akan tumbuh dari bumi dan keadilan memandang ke bawah dari langit. Ya, Tuhan akan mengurniakan yang baik dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Inilah cara si pemazmur mengaitkannya, dan ingatlah, hal ini masih merupakan nubuatan pada zamannya. Perkara ini menunjukkan hubungan di antara berkat, keselamatan dan kebenaran Tuhan dengan tanah, yaitu bangsamu atau negaramu. Semua itu adalah kunci kepada apa yang berlaku di bumi. Dalam erti kata lain, kesan daripada kemurahan hati dan kebenaran, keadilan dan damai sejahtera, akan ada kemakmuran, keutuhan dan kesejahteraan di bumi. Haleluya. Sekarang marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, aku bersyukur atas wahyu firman-Mu dan pengertian akan kebenaran-Mu. Aku berjalan dalam kepenuhan kasih karunia dan kebenaran-Mu, keadilan dan damai sejahtera-Mu. Oleh itu, aku membicarakan kemakmuran, damai sejahtera,
keadilan, kemajuan, kesejahteraan yang sempurna kepada negara dan bangsa-bangsaku di dunia. Dalam nama Yesus, amin. Untuk renungan tambahan, kita boleh membaca di Efesus 2 ayat 8 hingga 9, Titus 3 ayat 5, dan Roma 4 ayat 5. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Rhapsody, hidupku sempurna dengan Rhapsody.